saya Dr. Mades. Kali ini saya akan coba menjawab keraguan-raguan para ibu-ibu hamil dan ibu menyusui tentang bagaimana vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya di video yang lalu saya katakan bahwa ibu hamil sebaiknya jangan divaksin dulu, yang diperbolehkan baru ibu menyusui. Namun sekarang tidak usah ragu-ragu lagi karena secara resmi pemerintah sudah meyakinkan dan dengan alasan dan dasar-dasar bukti ilmiah baik organisasi profesi maupun seluruh dunia sudah mengakui bahwa vaksin ibu hamil COVID-19 sudah aman. Jadi sudah aman. Segera lakukan vaksinasi pada ibu-ibu yang sudah memasuki trimester kedua sampai cukup bulan atau kita katakan ateran. Mengapa dianjurkan untuk trimester 2? Karena terbukti sudah selesai proses organogenesis atau sudah selesai proses pembentukan organ-organ. Jadi kalau ibu hamil setelah lewat 12 minggu sampai cukup bulan sudah aman dilakukan vaksinasi. Bahkan sebelum launching secara nasional tentang keamanan dari vaksinasi ibu hamil, gerakan vaksinasi ibu hamil dan menyusui, sudah ada sekitar 1.000 orang lebih ibu hamil yang divaksinasi. Dan dari data yang ada, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia, mengatakan bahwa efeknya yang ditimbulkan hanya ringan sampai sedang. Ringan berupa apa? Nyeri pada luka tempat suntikan, ataupun pegal di tempat suntikan. Dan yang sedang bisa berupa nyeri otot tapi hanya sesaat, ataupun meriang ataupun demam. Dan itu angkanya pun sangat kecil, sekitar 0,1 sampai 1%. Jadi jangan khawatir, efeknya sangat ringan. Dan manfaatnya yang dapat diperoleh dari vaksinasi itu lebih besar, jauh lebih besar. Kenapa? Karena terbukti ibu-ibu ataupun orang yang telah divaksinasi jika terkena COVID-19, gejalanya bisa lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksinasi. Jadi kalau yang divaksinasi terkena juga, gejalanya bisa sangat ringan. Namun jika yang tidak divaksinasi, gejalanya bisa sangat berat sampai kritis. Nah, dari data-data tersebut, kenapa kok dulunya dilarang, sekarang dianjurkan? Karena ternyata ibu hamil yang terkena COVID, itu angka kematiannya jauh lebih tinggi. 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tidak terkena COVID. Dan data-data yang ada juga mengatakan bahwa 50% ibu hamil yang terkena COVID OTG. Mungkin sudah familiar ibu-ibu sekalian dengan istilah ini. Jadi tidak bergejala sama sekali, sehingga tidak diketahuan. Walaupun ibu hamil tetap di rumah saja, ataupun banyak yang sudah work from home, namun jika ada satu rumahnya yang bekerja keluar ataupun tinggal dengan keluarga lain yang masih hilir mudik yang bisa menimbulkan resiko, ini bisa berbahaya bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya sendiri, maupun karena tidak bergejala bisa menularkan pada orang lain. Nah, dengan vaksinasi yang diberikan, itu juga dikatakan bisa memberikan efek perlindungan pada janinnya. Jadi jangan khawatir lagi, segera vaksinasi. Dan bisa dilakukan di mana saja dan tanpa memerlukan rekomendasi khusus dari dokter kandungan ataupun tidak. Jadi segera datang saja. Vaksinasi apa yang boleh dilakukan? Sejauh ini dikatakan bahwa vaksinasi Sinovac, Pfizer maupun Moderna aman. Bagaimana vaksin yang lainnya? Sampai saat ini belum ada keputusan. Namun 3 jenis vaksin itu yang sudah banyak beredar, silahkan dapat digunakan dan terbukti aman. Jadi ibu-ibu sekarang di puskesmas, di bidan maupun tempat-tempat vaksinasi, silahkan datang untuk divaksinasi untuk melindungi ibu, janin maupun keluarga Anda. Jangan ragu-ragu lagi ya, segera divaksinasi. Sehat selalu, semangat sehat.